Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan pembahasan kita pada kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Pada kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Pembahasan kita yang telah lalu yaitu kita sudah masuk pada bab yang bab ke-9 yaitu al-bab at-tasi' fi dzikri adadi abwabil jannah. Bab ke-9 yaitu tentang jumlah pintu-pintu surga. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan tentang ketinggian dan kemuliaan derajat surga, yang mana surga ini ketika didapati dia masih dalam keadaan tertutup. Kemudian calon penghuni surga meminta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian dibukakan pintu surga. Berkata Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Hadil Arwah, wa inna mithla hadhihi ad-dari allati darul malikil mulki wa rabbil alamin innama dakhala ilaiha ba'da tilka al-ahwal al-'azimah allati awwaluha min hin al-aql al-'abdi fi hadhihi ad-dari ila an intaha ilaiha. Sungguh ya, surga itu merupakan negerinya para raja-raja, ya. Istananya para raja-raja, negerinya para raja-raja, dan juga merupakan negeri Allah Subhanahu wa taala. Innama dakhala ilaiha ba'da tilkal ahwalil 'azimah. Sesungguhnya tidaklah seseorang masuk ke dalam surga itu melainkan setelah melewati berbagai macam tantangan, berbagai macam cobaan yang besar. Allati awwaluha min hini aqlil 'abdi, yaitu diawali ketika seorang hamba itu telah balik, telah berakal, maka sejak itulah dia mulai dicatat pahala dan dosanya. Jika ia melakukan dosa maka dicatat sebagai satu dosa, dan sebaliknya. Itulah ujian dimulai sejak manusia itu berusia balik fi hadhid dar, di dalam dunia ini, ila an intaha ilaiha, hingga ketika ia meninggalkan dunia ini. Wa ma raqabahu min al-atbaqi tabaqan ba'da tabaq, dan setelah ia melewati jenjang-jenjang kesulitan, tingkatan-tingkatan ujian. Wa qasahu min asy-syada'idi syiddah ba'da syiddah, setelah ia melampaui kesukaran demi kesukaran, syiddah, kegentingan demi kegentingan. Hatta adina Allah Ta'ala li khatam anbiya'ihi wa rusulihi wa habba khalqihi ilaihi an yashfa'a ilaihi fi fatihiha lahum. Setelah dia melewati segala macam kesulitan, begitu dicabut ruhnya, kemudian di alam barzakh, melalui fitnah ataupun ujian kubur, kemudian keluar lagi berjalan menuju padang mahsyar, setelah itu sirat, ini semua adalah kesusahan demi kesusahan, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala baru mengizinkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi penutup yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala dan sebagai makhluk yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan syafaat. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyafaat, memberi syafaat untuk dibukakan pintu surga itu. Untuk dibukakan pintu surga. Wa hadza ablagu wa a'zam min tamamin ni'mah wa husulil farhi wa surur mimma yuqaddiru bi khilafin dzalika. Dan ini adalah salah satu cara yang paling agung untuk kemudian mendapati nikmat, mendapati kesenangan dari cara yang lain, dari cara yang lain. Karena kalau kita mendapati sesuatu setelah bersusah payah mendapatkannya, maka itu terasa lebih nikmat ketimbang kita mendapatkannya dengan mudah. Sesuatu yang didapatkan dengan susah payah cenderung lebih dinikmati, dinikmati. Wa alla yatawahhamal jahilu annaha bimanzilatil khanil ladzi yadkhuluhu man syaa.
agar orang-orang bodoh tidak menyangka, ya, atau orang-orang jahil, supaya orang-orang jahil itu tidak menyangka bahwa surga itu kedudukannya murahan seperti penginapan, seperti hotel-hotel, ya, yang bisa, ya, masuk dan keluar kapan saja, siapa saja. Ya, agar tidak seperti itu. Surga itu bukan kedudukannya seperti penginapan, bukan seperti itu. Fajannatullahi ghaliyatun 'aliyah bainan nas. Maka surga Allah Subhanahu wa taala mahal dan sangat tinggi kedudukannya di antara manusia. Wa bainaha minal aqabati wal mafawizi wal akhtar ma la yutanalu illa bih. Dan di antara, ya, surga dengan kita itu tentu ada rintangan-rintangan, ada jurang-jurang dan ada bahaya-bahaya yang tidak bisa kita sampai kepada surga itu melainkan dengan melalui ujian-ujian itu, dengan melalui rintangan-rintangan itu. Fama liman atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amaniyya wa li hadhihi ad-dar falya'id 'anha ila ma huwa aula bihi wa qad khuliqa lahu wa huyyi'a lah. Maka barang siapa yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya dan kemudian berangan-angan mendapatkan surga, maka hendaknya ia mempersiapkan hal-hal yang baik untuk dirinya, yang kemudian dengan itu ia bisa mendapatkan surga yang telah disiapkan untuknya, yang telah disiapkan atau yang telah diciptakan untuknya. Wa ta'ammal ma fi sawqil fariqaini ila ad-daraini zumara. Maka hendaknya kita sering merenungkan, memikirkan, ya, kedua perjalanan, ya, antara yang satu ke surga dan yang satunya ke neraka, ya. Bagaimana perjalanan mereka ini? Bagaimana kondisi mereka? Min farhatin haula'i bi ikhwanihim wa sayyirihim ma'ahum kullu zumratin ala hidah musyrikina fi amalin mutasahibina fihi ala zumratihim wa jama'atihim. Adapun orang-orang yang digiring menuju surga Allah Subhanahu wa taala, mereka penuh kebahagiaan berserta para ikhwan mereka, para saudara-saudara mereka, ya, di mana mereka digiring berkelompok-kelompok, masing-masing berada dalam kelompok mereka. Musyrikina fi amalin mutasahibina fihi ala zumratihim wa jama'atihim, berdasarkan, ya, amalan-amalan yang mereka sama-sama lakukan ketika mereka di dunia. Mustabshirina aqwiya al-qulubi kama kanu fid dunya waqta ijtima'ihim 'alal khair. Mereka diberikan kabar gembira, ya, sehingga hati mereka menjadi tenang, menjadi kuat, ya, sebagaimana dulu ketika mereka berkumpul di dunia, sebagaimana dulu ketika mereka berkumpul di dunia di atas kebaikan. Wa kadzalika yu'nisu ba'dhum ba'dha wa yafrahu ba'dhum ba'dha. Demikian pula mereka saling berinteraksi, saling mengunjungi dan saling menggembirakan satu dan yang lainnya. Ya, kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bagaimana tentang keadaan mereka yang digiring ke neraka. Wa kadzalika ashabud daril ukhra. Demikian juga dengan kelompok yang lain. Yusaquna ilaiha zumara. Mereka digiring juga ke neraka dalam keadaan berkelompok-kelompok. Yal'anu ba'duhum ba'dha wa yata'adza ba'duhum ba'dha. Mereka saling melaknat satu sama lain dan saling menyakiti satu sama lainnya. Wa dzalika ablagu fil khizi wal fadihati wal hatikah min an yusaqu wahidan. Itulah, ya, cara yang paling pantas kepada mereka, sehingga mereka semakin terhina, semakin direndahkan, yaitu dengan cara mereka digiring secara bersama-sama, berkelompok-kelompok, sehingga mereka bisa saling melaknat, bisa saling mencela, menyakiti. Ini lebih cocok, ya, lebih terhina ketimbang mereka digiring satu-satu, ya, ketimbang mereka digiring satu-satu. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fala tuhmil tadabbura qawlihi zumara. Janganlah kita lupa atau janganlah kita menganggap sepele dari kata Allah Subhanahu wa taala zumara, kelompok-kelompok, ya. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan ketika orang-orang yang bertakwa dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surga Allah zumara, dalam keadaan berkelompok-kelompok. Wa qala khazanatu ahli jannati li ahliha. Dan kemudian penjaga pintu surga berkata kepada calon penghuni surga ini, salamun alaikum,
keselamatan bagi kalian. Fabada'uhum bisalamil mutadamminu lis-salamah min kulli syarri wa makruh. Maka para malaikat kemudian memulai mengucapkan salam kepada mereka, memulai menegur mereka calon penghuni surga dengan memberikan salam kepada mereka dengan salam yang terkandung di dalamnya keselamatan. Salamun alaikum, yaitu keselamatan min kulli syarri wa makruh, keselamatan dari segala keburukan dan kesukaran. Atau dengan makna lain bahwa salimtum fala yalhaqukum ba'dal yaum ma takrahun, selamat, kalian telah selamat dan tidak akan ada lagi setelah hari ini apa-apa yang kalian tidak sukai. Apa-apa yang kalian tidak sukai itu tidak ada lagi setelah hari ini. Tsumma qala lahum, kemudian dikatakan kepada mereka, artinya malaikat kemudian mengatakan kepada calon penghuni surga ini, tibtum fadkhuluha khalidin, ya, kalian telah menjadi baik, maka masuklah ke dalam surga sedang kalian kekal di dalamnya. Ai salamatukum wa dukhuluha bi tibikum, dan masuknya kalian dengan kebaikan-kebaikan kalian atau karena kalian telah menjadi baik. Fa innallaha harramaha illa 'ala thayyibin, karena sesungguhnya surga ini diharamkan bagi Allah kecuali bagi orang-orang yang baik, kata malaikat, ya, maknanya seperti itu. Fabasyaruhum bisalamati wa bit-thayyibi wa dukhuli wal khulud, dan malaikat memberikan mereka kabar gembira dengan adanya salam, dengan adanya kabar bahwa mereka telah menjadi baik, ya. Menjadi baik artinya mungkin telah berubah jasad-jasad mereka, karena kita tahu ketika masuk ke dalam surga, ya, orang menjadi berubah, ya. Apakah itu sebelum masuk atau setelah masuk, nanti kemudian akan dibahas di dalam penjelasan kitab ini. Dalam bab lanjutannya akan dibahas, dalam bab lanjutannya akan disebutkan. Dan jelas bitwibikum bermakna kalian telah menjadi baik. Yang jelas malaikat, ya, memberikan kepada mereka kabar-kabar baik, memberikan kepada mereka assalam, keselamatan, ucapan salam. Malaikat menyampaikan kepada mereka bahwa mereka telah berubah menjadi baik. Wa dukhulu wal khulud, dan kabar gembira agar mereka masuk ke dalam surga dan mereka kekal di dalamnya. Wa amma ahlun nar, adapun penghuni neraka, fa innahum laman tahu ilaiha,